Kalau misal lu nonton film ini, lu bener-bener langsung pengen jadi unggas. Nyelip Universe. Ladies and gentlemen, this is Nyelip Universe, a film our opinion. Jadi sebelumnya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini. Jadi gue ingetin ke kalian ya, bagi kalian yang belum menonton film yang bakal gue bahas ini, bisa kalian lihat sendiri dari thumbnail dan judulnya. Kalian baru nonton, sisihkan duit kalian buat beli tiket di bioskop terdekat Anda untuk nonton film yang satu ini guys ya. Karena video kali ini bakalan jadi spoilerang. Apa itu spoilerang? Spoiler pinggir jurang ya. Ini gue bakal membahas satu film yang baru banget rilis kemarin. Kalau nggak salah tanggal 24 Desember kemarin. Yang mana filmnya ini, menurut gue sih, wah men, lu bakal mendapatkan sesuatu yang gak nyangka di film ini bos. Gila sih, gak sih, lu gila. Sesuai yang gue bilang tadi, lu tuh bakal langsung merasa jadi unggas. Betul banget, judulnya itu adalah Migration ya. Jadi judulnya migrasi, berpindah ke suatu tempat ya. Kalau bahasa Arabnya itu hijrah. So langsung aja di sini gue bakal menjelaskan ataupun mereview ya. Seperti biasa ya, gue udah mencatat catatan ini di papan ajaib ini ya. Jadi film Migration ini adalah produksi Illuminati, yang mana Illuminati Studios ini pernah disebut Illuminati Entertainment yang berdiri pada 17 Januari 2007 ya. Jadi lumayan lama lah guys ya. Pendiri daripada Illuminati Animation ini yaitu adalah Chris Meledandri. Ya, beliau telah menghadirkan beberapa film-film terkenal. Salah satunya yang bisa kalian kenal pastinya si kuning-kuning itu yang ya. Siapa lagi kalau bukan Minion. Nah, baru-baru ini Illumination itu ngeluarin film baru yang harus kalian tonton. Itu Migration, yang mana ini masih berbau dengan film Minion itu tersendiri ya. Jadi kalau kalian lihat awal-awal filmnya nanti, itu kalian bakalan nyangka ini tuh film Minion terbaru guys. Jadi di film Migration ini itu emang ditaruh sedikit short movie-nya Minion. Itu di awal-awal itu kita bakal dihadirkan oleh karakter tiga karakter Minion yang terkenal. Jadi salah satu Minion situlah pokoknya. Dia tuh kayak terbang ke bulan gitu, kayak nyangkut di daerah bulan. Itu bersama villainnya Gru alias ya rivalnya Gru itu, yaitu Victor yang memiliki alat ajaib. Tapi saingannya tuh kayak bodoh gitu kan. Nah itu Victor ya, kalian bisa tahu sendiri kan nontonnya Minion biar tahu Victor siapa ya. Dan seperti biasa ya, film-film Illuminati itu pasti didistribusikan ataupun didanai oleh Universal Studio ya. Dan tentu aja film ini disutradarai oleh Benjamin Renner. Dia juga pernah bikin film, yang mana dia dari film itu dia mendapatkan sebuah penghargaan bersama rekannya, yaitu adalah nominasi Academy Award di tahun 2014, yaitu adalah untuk film Ernest and Clistine. Jadi Ernest Clistine itu film ini sih guys, film Prancis ya, film kartun Prancis yang gue sendiri belum nonton. Penulisan skenario nya ini yaitu adalah Mike White. Mike White ini juga memiliki prestasi, yaitu adalah salah satunya nih guys ya. Salah satunya itu Independent Spirit John Cassavetes Award ya, untuk film di tahun 2000, yaitu adalah Chuck and Buck. Ya, jadi Chuck and Buck itu mirip-mirip kalau di Indonesia tuh yang kalian pasti tahu, yaitu adalah Tretan sama Coki ya. Jadi dia filmnya film-film drug jokes gitu ya. Dan untuk pemilihan musiknya ataupun komposer musiknya itu ternyata gue gak nyangka guys, itu adalah John Paul, yang mana dia pernah membuat musik untuk salah satu film yang mungkin Anda kenal ya. Apalagi Anda yang sudah makan film-film Disney terlama ya. Salah satu Bolt ya. Siapa yang gak kenal dengan anjing superhero satu ini? Walaupun dia hanya di syuting bos ya. Anjing artis yang mana dia meranin film superhero anjing yang wah kalau misalnya di dunia nyata tuh keren banget. Kalian bisa dengar sendiri dari pemilihan musik film Bolt ini. Menurut gue, men, yang gue inget tuh pas ada kan Bolt tuh lagi kayak pengen ngaumin ataupun pengen gonggongin mobil yang mau nyamperin dia, itu kayak ada musik deng 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 deng. Wah gila, itu mobil langsung mental. Dan itu yang masih gue ingat sekarang ya. Itu keren banget sih. Dan John Paul ini yang ngisi musik ini lagi film terbaru Migration 2023 yang parah sih gue bilang. Kalian tuh bakal ngerasain nanti itu di akhir-akhir filmnya. Wah gila sih bang. Ya jadi ceritanya gini guys, ya gue ceritain ya. Ceritanya gini, ada seorang bebek ya, di New England, yang mana dia pengen hijrah ataupun pengen ikut migration bersama burung-burung yang kalian tahu, yang kayak di Indonesia itu gak ada ya. Mereka ini melaksanakan sebuah migrasi dari New England
lewat New York ke Jamaika. Sebenarnya tujuan pertama Jamaika, guys. Jadi ada seorang ayah, ya, dan keluarganya. Yang pertama Mac Malar, dan istrinya itu adalah Pam. Dan dia memiliki 2 anak perempuan dan laki-laki, itu Dame Meller sama Gwen. Itu, wah gila, itu keluarganya sih super happy parah, guys ya. Dan yang paling gue seneng dari keluarga tersebut yaitu anak perempuannya, guys. Si Gwen itu lucu banget, bener-bener lucu. Itu satu bioskop tuh bener-bener kayak ngeliat dia tuh imut banget gitu, guys. Ditambah lagi sama ayahnya itu yang konyol ya. Jadi si Mac ini tuh kayak suami takut istri gitu, guys. Tolol. Jadi awal-awal film tuh dia kayak nyeritain horor gitu ke anak-anaknya supaya tuh kayak doktrinan biar dia nggak hijrah ya, guys. Yang nggak tahu kenapa dia tuh kayak dapat taufik ya, dia dapat hidayah. Waktu dia lagi ngerenung malam-malam, itu ternyata dia ngedudukin salah satu karakter yang masih keluarga mereka, yaitu Uncle Dan. Wah itu bebek udah hidup lu kayak udah selawanya hidup lu bahasanya gitu. Jadi Uncle Dan ini ketutupan sama kayak lumpur-lumpur gitu, jadi nggak kelihatan. Gue juga nggak nyangka kalau ternyata itu ada bebek. Ternyata yang didudukin gue kira itu batu, guys. Ternyata itu badan bebek alias Uncle Dan itu. Ya akhirnya dia di situ kayak ngobrol gitu sama Uncle Dan, sambil Uncle Dan ini minta tolong untuk dianterin ke tempat istirahatnya dia lah gitu. Nah di situ dia kayak dapet hidayah gitu setelah kata-katanya, ya gara-gara kata-katanya Uncle Dan itu ya. Akhirnya dia langsung lari cabut ke sana, ke rumahnya, teriak, wah cepet-cepet bangun. Gitu, bahasanya kita mudik sekarang, kita pergi sekarang. Itu pada kaget keluarganya, maksudnya apa sih, kenapa sih ya, bangun apa? Itu tiba-tiba anaknya langsung disuapin beri-berian, bangun tidur tuh, saya langsung dicokokin makanan. Buat pada ini kan, kenapa sih, kenapa, kita bakal pergi sekarang, ini serius katanya. Akhirnya terus pada senang semua keluarganya. Akhirnya itu kira-kira ya malam lah, guys, sekitar subuh lah, guys, kejadian. Akhirnya nggak lama Uncle Dan datang. Nah si Gwen ini yang lucu ini gila, itu dia minta sama Uncle Dan untuk ikut sambil mohon-mohon kayak itu mukanya kayak ambil kayak bubble gimana gitu. Pas mereka pergi itu epic banget, guys. Itu bener-bener kayak kesannya kayak tentara angkatan udara gitu kan. Wow. Siapkan sayap gitu kan, kayak siapkan sayap. Wah gila, siap. Akhirnya terbang, gila udah kayak pesawat jet perang gitu. Wah, walaupun bebek gitu ya. Terus pas dia terbang, scan kamera itu kayak ngikut. Jadi kita kayak ikut terbang gitu, guys ya. Gila itu dari situ udah kayak ngerasa lu nonton film yang 5 dimensi itu. Ini gue nonton tanpa kacamata, itu bener-bener ke bawah banget. Itu di awal. Gila pemandangan dari atas naik itu lu langsung disuguhkan pemandangan, boy. Gila nggak sih lu? Lama dari situ kita langsung disuguhin sama bumbu-bumbu horornya mereka ya, bumbu-bumbu horor barat ya. Yang cuman katanya kalau kata orang pecinta horor sekarang tuh cuman jumpscare doang gede gitu kan. Gak lama ada langkah kaki, ternyata ada yang datang. Itu gue udah ketebak banget pasti itu burung bangau, dan ternyata gila itu jumpscare, boy. Wah gila itu kayak main lah ya, nggak terlalu kaget banget sih gue. Ternyata mereka disamperin sama bangau perempuan, nenek-nenek ya, bangaunya tuh nenek-nenek. Akhirnya dibilang, kalian kayaknya kedinginan sih. Wah gila itu kayak nenek-nenek tuh horor banget, kayak malampir lah kalau di Indonesia tuh, kayak malampir banget tuh kayaknya. Kayak wah anjir, kayak penyihir banget gitu ya. Akhirnya mereka diajak sana ke tempat padepokan dia. Jadi dia kayak punya rumah gitu, rumah udah hancur. Dan di situ ada bangau, dan dia punya suaminya tuh udah kayak tablo banget. Karena tuh dia dulu terkenal dengan sekali capit gitu. Jadi dia mau ngambil maksa, wah kecek banget tangannya. Wah dari situ mereka panik kan ya, karena si ayahnya ini, si Mac-nya ini suka cerita ke anak-anaknya si Day sama Gwen ini. Kalau si bangau ini emang pemangsa bebek. Bayangin dia kayak dikasih tempat tidur. Ibaratnya kalau kita tamu ini kasur kalian gitu. Dia kayak sebelum nanya kan, kalian kayak butuh kasur nih katanya. Gue bakal ngasih kasur ke kalian. Dicari kan kasur. Ternyata kasurnya tempat masak, kayak kuali gitu kan. Wah gila kayak panci gitu. Panik dong. Gila bebeknya tuh keluarga panik dong. Tapi Uncle Dan selalu. Uncle Dan langsung nyari tempat tidur dan tidur dengan santai. Tapi ini berempat ini yang panik. Akhirnya dikasih kan. Pas dikasih, tidurlah tuh si Erin tuh kan, tidur sama suaminya segala macem. Dan mereka seperti biasa ngapain? Berusaha kabur dong kan. Tapi Uncle Dan itu kayak yang Mac tuh kayak pas mau kabur
Tuh pada nanya tuh anak-anak itu, Uncle Dan gimana? Udah biarin dia bahasa kita, dia bocah selau, dia mah gampang dia kalau cabut kayak gitu kan. Begitu tuh. Pas kabur, set baru mau kabur belok kanan. Gila. Itu kayak pakai kayak apa pas banget lagi kayak geluduk gitu, petir gitu. Wah, itu si Erin si Bango udah melotot gitu depan pintu. Wah, gila aku bilang. Boleh lah gitu kayak gece banget gerakan emang benar-benar tuh. Ternyata di situ ada plot twistnya. Ternyata Erin ini emang gayanya begitu, guys. Dia baik banget ternyata. Udah akhirnya mereka tidur rame-rame di satu kasur gitu dan lucunya si Mac-nya itu nggak bisa tidur, guys. Karena lu bayangin kanan kiri, kanannya Uncle Dan, kirinya si suaminya Erin itu yang dua-duanya ngorok. Udah itu gue nggak tahu tuh sepanjang malam nih nggak bisa sampai lah ke kota New York. Wah, dari kota New York lu bayangin lah ya. Baru-baru gitu lah ya, baru-baru kayak kaget ini di mana yang nggak pernah ngelihat sama sekali populasi manusia. Terus dia tiba dikagetkan ya seperti film-film ya biasa ya kayak jangan ada jangan-jangan larva ya yang series begitu aja kayak episode begitu kayak pas dia naik ke dunia nyata aja ke atas aja itu udah kayak kaget banget. Ini apalagi bebek dari jauh-jauh dari hutan datang ke sana. Jadi ke sana kayak kaget ini gue di mana gitu kan. Ternyata Uncle Dan tuh masih nyangkut. Pokoknya dia lolos dari situ, pas lolos dia mukanya kena bendera. Bukan kena bendera, dia jatuh ke taman. Nah dari situ langsung kan disamperin lah pokoknya dah. Pokoknya ada kan komedinya juga. Pas dia jatuh ke taman, si Mac ini bilang, "Ya bocahnya udah mati." Udah kita bilang kalau bahasa orang ini, kalau bahasa kita ya udah innalillahi dah ya, innalillahi dah katanya. Pokoknya udah bocah udah mati dah katanya. Dikeplak sama bininya. Pak, gila lo udah nyamperin. Disamperin kan. Disamperin. Ternyata Uncle dia tuh selamat kan, dia selamat. Jalan deh. Ketemu kayak sandwich gitu. Dimakan sama dia. Pas mau dimakan, dia udah dikelilingin sama merpati. Lu tau sendiri merpati kan. Lu tebarin jagung aja itu udah ngumpul semua. Nah, dari situ rebutan dia. Wah, rebutan kan. Datang atau keluarga. Wah, ini Uncle Dan. Pas udah lama itu kayak di scan dari jauh kayak di bayangan gitu, ibaratnya dia kayak wah kayak dikeributin gitu. Wah. Pokoknya kayak ibaratnya kayak ya lu kalau film-film horor gitu kan kayak di gang-gang gitu kayak ada bayangan-bayangan gitu udah pokoknya gitu. Wah, segala macam. Ternyata dia lagi berebutan sama ini. Akhirnya itu keluarga bantuin si Uncle Dan. Wah. Nah, si Mac ini emang bacotnya nih sakit banget, bacotnya parah banget dia. Dia bilang, "Weh, berhenti, burung jelek," katanya gitu. Wah, di situ langsung kayak tiba-tiba ada yang teriak. Satu burung, wah, gitu kayak ada getar-getaran. Tuh burung cewek teriak, "Siapa tadi yang bilang burung jelek?" katanya. Keluar. Ternyata burung kecil banget. Tapi bacotnya gede, guys. Sampai bikin kayak ada efek-efek angin gitu. Wah, gila. Akhirnya pada nunjuk semua tuh ke Mac. Akhirnya itu biasalah negosiasi segala macem. Cuman gara-gara masalah sandwich, akhirnya bininya si Pau ini yang negosiasi kan. Setelah kenalan, namanya yang burung kecil, ternyata itu burung dara kecil tadi yang teriak itu ibarat kayak ketuanya mereka. Itu namanya siapa? Dongo. Terus cerita dia tuh kayak nanya-nanya lah, intinya kan mau ke Jamaika kan. Nanya ke Jamaika. Nah, di sini nih baru guys, dikasih unjuk sama si burung daranya itu kayak ke tempat restoran gitu. Dan kalau kalian restorannya itu gue langsung inget sama Gusto ya. Inget sama film Ratatouille. Restoran Gusto itu mirip banget sih bener looknya, cuman beda, gak ada gambar Gustonya tapi tulisannya mirip banget. Nah, ternyata si Cham ini ngasih unjuk, si Dumu ini ngasih unjuk ke keluarga bebek itu salah satu burung beo. Si burung beonya itu ditangkep sama si kokinya ini. Nah, jadi villainnya ini si kokinya ini gitu. Katanya si burung beo Jadi lu mau ngelepas gua, kuncinya itu selalu dibawa sama si koki ini. di mana koki itu dibawa sebuah. Pas lihat si kokinya itu ya lu tahu biasa lah ya. Masih berbau-bau minion ya. Lu tahu sedikit ya kalau misalnya villains-nya ini dia muncul pasti kayak kayak gimana lu tahu sendiri adukan di serem-serem. Jadi dia ceritanya koki galak banget guys. Tapi yang gue kurang itu guys, villainnya tuh kayak ibaratnya kayak ceritanya tuh gimana kurang jelas gitu. Dia tuh siapa? Jadi cuma kayak cerita-cerita villain tuh kayak gini. Jadi dia villain tuh kayak gimana? Dia tuh koki jahat, ya kan? Seorang koki jahat yang ngambil burung Jamaika sama suka masak bebek-bebek gitu, suka masak-masak yang berbau unggas gitu. Udah gitu doang. Gue nggak tahu di setiap scan-nya itu kayak itu ada bininya. Gue nggak tahu tuh masuk gimana tuh kayak ibaratnya kayak kebanyakan scan GC gitu kayak tuh ada bininya, tiba-tiba ada anaknya. Bener dah, lu kalau nonton itu, gue juga kayak wah anjir gue bilang. Tapi kalau menurut gue nggak menutup ini ya, nggak
membuat film itu jelek nggak sih? Bilang kayak mungkin kayak agak singkat gitu aja mungkin gitu ya. Oke, dia ambil kunci dapet. Nah ternyata pas dia ambil kunci di situ, ini emang agak aneh sih gitu. Kalian perlu bayangin, kalian lihat bebek dansa. Dan oh ya, keanehan dari film ini gue belum lupa ingetin. Ibaratnya kayak mungkin ini nggak tahu ya di antara dua ya. Emang di sini manusianya itu kayak ibaratnya kayak gitu dong. Kalau lu nonton Sound Asleep kayak gitu. Terus yang teori kedua menurut gue emang kayak ibaratnya ini bahasa bebek aja gitu. Jadi kita sedang kita sedang menceritakan satu ini. Jadi bahasa selain manusia kayak yes no itu nggak ada kan, biasanya ada tuh kayak kalau Minion kan ada kan gurunya bisa ngomong sama ini segala macam. Jadi kebalikannya gitu guys. Udah kayak pakai ngambil kunci. Nah setelah dia ngambil kunci lari, ternyata hari itu di restoran itu ada pesta dansa gitu kan. Nah di situ cara mereka kan, jadi ya lu tuh kocar kacir kan. Jadi awalnya mereka kocar kacir. Setelah dari situ mereka kayak langsung dapat ilmu dan mereka lolos dari kerumunan orang dansa itu. Ngapain? Dansa, joget lu bayangin. Joget-joget itu antara suami istri. Dia bilang, wah. Dia bilang emang agak-agak ya. Maksudnya kayak gue malah mandang ini kok kayak orang gitu kan. Tapi ya pokoknya gitu lah. Lumayan kayak sedikit-sedikit romantis, epic gimana gitu kan. Akhirnya kelar jadi baru dari situ. Tegangnya sih ya di situ mulai tegang lagi. Yang gue bilang tegangnya nggak terlalu tegang. Di alam baru situ pas masuk pintu kunci dulu kan sama si Cham ini kan. Udah pada nekas nih pintu kunci. Nah pas didobrak tuh pintu dobrak dia sambil lihat setelah dikejar. Dobrak pintu kamarnya si ini tuh Seven. Udah dari situ Seven bingung kok pada hilang, pada kemana ya? Nyari. Nah bodohnya si maaf. Sebelum itu pokoknya kuncinya ketelan lah guys ya. Ini gara-gara Uncle Dan ini palanya dikeplak sih. Jadi si Mac itu lagi pengen buka kuncinya, palanya dikeplak. Itu kan posisi si Sevel lagi lari marah dia kan. Dikeplak dia masuk. Udah akhirnya dari situ pokoknya dia ngumpet. Setelah ngumpet di situ baru dah. Gara-gara balon ini ya, jadi kan mereka sebelum itu bawa balon ya. Pas lagi terbang ke New York itu diajakin sama Cham muter-muter dia pasti anterin sama Cham ke tempat saya itu. Dan itu juga looknya indah banget tuh kayak kota New York pas malam ya. Dari situ baru dari situ wah kan udah kan kelar. Di situ pokoknya si Sevi itu kalah lah pokoknya gara-gara si Mac ini angin kebanyakan makan angin nahan jadi pas si Kevin itu pengen pergi dari kamar itu kan ternyata balonnya sempat bocor. Akhirnya ditahan sampai muka mulutnya Mac. Itu biasa lah ngembang gitu mulutnya. Pokoknya si Seth itu dia kayak sempat cedera gara-gara si Mac itu keluar mental gara-gara angin itu keluar lagi dari mulutnya. Seth itu jatuh. Dari hidungnya patah. Dan kuncinya keluar dari situ baru dibuka lah pokoknya. Dibuka kuncinya si burung beo ini. Wah, dari situ burung beonya lepas atas terbang itu bebas dari segala macam. Bebas. Wah, gila dah. Seneng kan itu, wah akhirnya pada seneng. Akhirnya lanjut perjalanan di situ dia mereka perjalanan ke kayak ladang-ladang gini-gini dan ketemu dan akhirnya setelah itu emang si anaknya ini Pau ini itu bener-bener kayak orang banget sih. Lu bayangin unggas macam apa yang pengen ngencing di WC gitu kan. Sementara ibunya juga bilang, udah lu gak usah ngencing WC, burung-burung unggas biasanya. Burung-burung semuanya juga biasa gini sambil terbang sambil kencing katanya gitu kan. Tapi dia nggak mau. Akhirnya ngocong, bung, tiba-tiba scan udah pada bosen. Gue ngeliat udah kocak banget itu. Si Pam itu kayak si Gwen itu kayak wah dia gitu kan kayak takut kan. Udah selesai, nggak lama dia teriak wah ada apa tuh. Nah ternyata kayak ada pintu pas dibuka itu gambarnya bebek gitu kan. Dia masuk ke pintu itu ternyata di situ ada bebek putih. Ya jadi itu ada pemimpinnya namanya itu Gogo. Ya, jadi pemimpin Gogo itu cowok. Itu bebek tapi kayak kribo gitu. Kribo cakep lah. Itu dia lagi kayak mimpin yoga gitu lah pokoknya ke jadi rata-rata emang perempuan itu kan bebeknya. Gua kata gua ada tamu kayak begitu kan. Awalnya mereka gitu ada apa tuh? Dar. Si Uncle Dan rusuh. Dar tahu kan. Pakai wah pada kaget gua ada tamu deh itu. Ternyata untungnya baik tuh mereka kan. Gue nyangka tuh kayak jahat banget nih kan. Jadi kayak setiap perjalanan dia tuh penuh tantangan gitu. Ternyata enggak guys ya. Setiap perjalanan dia tuh anjir, mengurangi sih gitu guys.
tantangannya itu loh kurang, tantangannya kurang. Ya cuman gara-gara chef ini aja sih yang bikin perjalanan mereka tegang gitu. Akhirnya setelah itu ya lanjut ya ceritanya ya. Setelah itu baru deh perkenalan segala macam, dan ternyata katanya tempatnya si Gogo ini itu surganya bebek. Sebenarnya gue udah nyangka, udah mindset ini kayak bukan surga nih gitu. Ini peternakan bebek yang mana ntar bebeknya bakal disenangin dulu terus bakal yuk. Ternyata bener. Emang tuh tempat bagus banget, gila banget sih gue bilang. Itu sampai sekeluarga bebek itu kayak wah anjir udah katanya. Sampai pengen tetap di situ. Gak lama dari setelah itu si Dan ini kayak ngehingku tuh ada traktor disamperin sama dia. Ternyata mobilnya chef itu. Nah di situ gue lihat chefnya itu juga udah nggak peduli sama burungnya, burung udah lepas gitu kan. Gara-gara si mereka lah pokoknya si Dan ini ribut mau nyelamatin si bebek-bebek yang udah dimasukin truk ini. Jadi bebeknya rencananya dijual sama si bosnya. Tapi mereka ditolongin kan sama ini kan. Lu jual gini. Wah setelah itu chefnya ini lagi nyadar, wah bebek itu lagi. Dari situ baru dah. Pokoknya intinya selamat semua dah, bebek selamat. Pada kabur semua dah pokoknya. Nah tapi si Dan ini anaknya si Mac ini itu sayapnya cacat ya, copot gara-gara si itu keinjek sama si chef ini. Wih selamat dari susah amat terbang, wah terbang bareng-bareng dah segala macam. Udah malam, nah istirahat kayak di tempat sekolahan gitu lah guys. Kayak di salah satu udah pinggir-pinggir Amerika banget lah, udah deket istirahat. Nah ternyata chefnya ini niat banget aja. Villainnya niat banget, cuman masalah bebek gitu. Mungkin udah bayar kali ya, maksudnya udah bayar. Itu niat banget nyari lagi guys. Lu bisa bayangin nyari lagi pakai helikopternya dia dan ketemu. Awal nyari ya. Itu pas dia lagi nyari itu ada stand kocak banget gue bilang. Itu biar semua tahu juga. Itu lu bayangin ada kayak taman, kayak ada taman bermain gitu, kayak bebek-bebek kan. Wah, dia langsung disekkan, dia bilang gitu helikopter. Katanya kayak itu bebek semua. Pas disentrap dia ternyata kucing lagi main bebek-bebek ngek. Pas dia tuh kayak gitu kayak aneh lah pokoknya gitu. Wah lari kan. Wah bukan, akhirnya ketemu lah pokoknya. Ketemu di bebek, udah ketangkap semua. Untungnya yang selamat itu cuma 2 orang doang, gue sama Dan. Nah soalnya si Dan ini habis diomelin sama Mac gara-gara itu suruh bilang jangan ngadepin si kokinya. Akhirnya situ biasa lah merenung ya kayak bapaknya ya. Jadi emang kayak sifat bapaknya ini merenung tuh ya. Si Dan tuh ngerenung segala macem, ditemenin gue ya minta udah peluknya biar hilang ngerasain sakit, kasihan lu macam dah. Pokoknya mereka selamat lah ya. Akhirnya tuh mereka berdua kayak mikirin strategi lah, ini gimana nih. Itu udah mereka yang ditangkap tuh keluarga bebek sama bebek yang lain sama si burung beo itu udah dipenjarain. Tapi si burung beo ini sampai si Dan sama si istrinya Pau ini itu penjaranya beda sendiri, kurungannya itu deket sininya. Tapi anehnya ini emang gue nggak tahu ya, itu mereka pindahin. Jadi mereka tuh awalnya dorong si berdua nih suami istri dorong biar keluar dari situ lah ya. Itu nggak keluar. Akhirnya dia tuh punya ide keluarin kaki dari ini Yuji. Nah itu kurungan jalan sama dibawa jalan berapa. Nah itu awalnya gue nggak tahu itu si kokinya pura-pura nggak denger apa gimana. Pokoknya udah sampai dekat. Jadi mereka jalan mau nyelamatin mereka ini. Jalan sambil bawa kurungannya di dalam kurung jalan rame. Akhirnya pas udah deket, udah kan ada tombol gitu. Pas udah deket ini kurungan burung banyak. Tiba-tiba langsung, langsung kayak pas udah deket, pas udah lompat, ditangkap kan sama si koki. Ketawa-tawa gitu mau ngapain lu bahasa gitu. Nah dari situ baru ada burung-burung yang di sini itu inisiatif kayak bikin perang gitu, kayak lo kayak tahu Plant vs Zombie kayak gitu. Wah lempar-lemparin ya. Yang gue bilang mirip Plant Zombie itu pas uncle dia tuh ngambil makanan. Jadi uncle dia itu jadi tembakan, mulutnya dimasukin buah-buahan. Emang itu banyak buah-buahan sama sayur-sayuran. Ditembak sama burung beo. Tembak. Wah itu udah ketembak-tembakan si kokinya kocak tuh coba dari situ. Wah akhirnya pas ini ada, jadi dia ada momen Bredet ya, momen AK-47 gitu, sama momen shotgun gila pas. Jadi si uncle Dan ini dimasukin kayak buah agak gede, dan itu bener-bener kayak di setting kayak shotgun gitu. Wah itu gila gue. Di situ mulai happy tuh tembak-tembakan itu seru banget. Pas di situ gue bener-bener kayak, nah kan makanya gue bilang terakhir ini seru guys. Nah, akhirnya pas tembakan terakhir dia kayak makan labu. Dia kayak makan labu. Aduh. Pokoknya tembak-tembakan itu dia akhirnya kayak makan labu. Itu bareng basuka. Pas kena basuka. Kena matanya si koki ya. Koki. Nah, pas terakhir
langsung kayak diem lagi kan, pada diem. Bionya langsung kayak, aduh kayaknya kita kesesat nih, aduh gimana. Pas lama kesesat, di situ ternyata si Mac itu nyadar. Jadi ciri khasnya Jamaika itu katanya airnya kalau malam dia bakal berwarna gitu, bercahaya gitu. Gak lama pas itu, ini air bercahaya tuh. Gak lama pagi kan, emang gak lama pagi. Lama matahari muncul, ternyata Jamaika depan dia. Wah, dari situ itu tuh momen-momen gila. Terbang rame-rame ke situ, scan kamera yang ikut terbangnya tuh dipakai lagi guys. Gila gue bilang. Itu gue nonton nih di bioskop ya. Wah, gila pemenang kayak hati lu tuh kayak, lu kalau main apa sih yang gini kan perahu-perahu gitu. Yang di adu fun tuh kan pasar malam. Rasanya mirip kayak gitu guys. Padahal lu bayangin bukan 5 dimensi, 2 dimensi. Wah, gue bilang, wah gila. Anjir. Wah gila di situ. Sampai sekarang terkenang-kenang gue pengen nonton filmnya lagi tuh di scan itu. Wah dari situ tuh, wah baru burung beonya tuh ketemu keluarga segala macam. Saya tuh bahagia segala macam. Akhirnya joget-joget lah biasa. Dan lu bayangin credit skinnya ngapain terakhir? Anjir. Ini kocak banget credit skinnya, lucu banget. Si gue ini nih gila sih. Lu bayangin buaya di Jamaika tunduk sama bebek kecil begitu. Jadi buaya yang gede gitu dijadiin apa? Mainan sama si Gwen, anaknya si Mac. Gila sih gue bilang itu lucu tapi tangguh juga emang kayak emaknya tuh. Gila itu apa buayanya? Jadi si Gwen ini rencananya pas udah pengen pulang dari Jamaika, dia kan pengen balik ke sana. Kayak, "Bu, udah gue pulang ini, Bu, buat ini ya, buat main." Kata ibunya, ini buaya, Cuk." Katanya, "Enggak." Terus buaya juga dukung kayak, jangan bawa gue, kata gitu kayak. Jangan bawa gue, kata. Udah dari situ kayak Oke, jadi ya Bu, jangan bawa. Akhirnya buaya langsung lepas, itu lo bayang buayanya dipakein pita. Gue ketawa gitu, buayanya dipakein pita guys. Ya, kayak nggak ada gerak, kayak gimana gitu kan. Akhirnya pas mereka pulang, ternyata ada plot twist, ternyata nggak jadi pulang. Mereka malah ke mana? Ada kabar. Pas mereka udah mau berangkat pulang, itu yang teriak, "Wah ini katanya ada burung yang kesesat." Pas dilihat tahu burungnya, bukan burung yang biasa, penguin guys kesesat katanya. Mungkin katanya mereka bisa ngantar kita pulang. Totonya di situ, pulang. Ini bukan pulang, ini kita ke Kutub Utara kata Uncle Dan gitu kan. Ke Kutub Selatan gitu gini katanya. Udah pada ya akhirnya sekeluarga tuh kecuali Uncle Dan itu nggak mau kan. Uncle Dan nggak mau ikut. Udah ayo ikut. Akhirnya Uncle Dan terakhir lagi kan, makin mau. Akhirnya baru udah selesai aja sudah. Jadi pas kreditnya itu kayak foto-foto mereka udah di kan Kutub Utara. Wah itu seru banget sih. Gue bayangin, emang sih gue bilang makin kesini kayak makin manusia gitu gue bilang. Gue nggak tahu ya emang apa sindiran untuk zaman sekarang gitu. Manusia yang mulai kayak hewan dan hewan mulai kayak manusia ya. Kayak film-filmnya banyak sekarang sih film-film manusia kayak hewan yang udah lama sih kayak Planet Apes gitu contohnya gitu. Ya pokoknya gitu ya teori dari gue gitu. Pokoknya ini seru banget ya. Dan kalian benar-benar harus tonton film ini. Gila, gue kasih rating film ini adalah 9/10 guys. Karena the best banget. Itu ya yang kurang aja bang villainnya doang. Yang kurang ya diceritakan siapa beliau. Yang hanya dengan teori-teori klasik, beliau hanya seorang koki yang galak dan jahat dan suka memasak-masak unggas. Seperti itu doang sih. Kurang aja gitu. Tapi ya begitulah guys. Ya seperti itu kurang aja gitu. Oke guys, mungkin itu dia review videonya ya. Gue bilang jangan nonton video ini kalau kalian belum nonton filmnya, karena ini menurut pendapat gue doang. Dan ini wah gila seru banget sih. Gue bilang harus tonton karena itu mengajarkan kebebasan sama lu. Di sini kita bisa mendapatkan hikmah itu arti kebebasan tuh bagaimana gitu. Jadi setelah gue nonton film ini, gue kalau melihara hewan di rumah tuh kayak ragu gitu. Kayak contohnya ya burung ya kan, kayak ragu gitu nonton film ini. Gue nggak tahu kenapa. Ya gara-gara inilah. Jadi mereka tuh maunya hidup bebas gitu, kayak kita ya maunya bebas gitu. Ya pokoknya terima kasih ya, mungkin sekian dulu review film kali ini ya, mungkin agak panjang. Ya pokoknya kalian nonton ya pokoknya. Oke ya. Mungkin jadi gua host dari Nyelip Universe undur diri dulu. Gua host dari Nyelip Universe undur diri. Gua host dari
Nyelip Universe undur diri dulu. Ingat kata-kata gue, refresh your brain with film. Goodbye.